Sudah jam 7 ini ya. Nah, waktunya untuk kita beribadah. Nah, teman-teman remaja, yuk mari kita bersama-sama beribadah pagi ini dengan penuh sukacita. Kita masuki rumah Tuhan. Mari kita bersama-sama bergembira menyambut hari ini. Kita pujikan ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yuk sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuk gerbang Tuhan dan penuh sukacita. Ya, itu akan membuat kita semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita undang Tuhan untuk hadir dalam ibadah kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Hari baru Tuhan sudah berikan, nafas hidup Tuhan anugerahkan untuk kami hari ini. Dan kami juga boleh bersukacita untuk masuk ke dalam ibadah-Mu pagi ini Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon hadirlah di dalam ibadah ini, sehingga sukacita dan juga kekuatan iman itu boleh bertumbuh dalam hati kami, dalam diri kami, sehingga kami boleh untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa berkembang dan bertumbuh dalam iman. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga akhir kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Amin. Nah, teman-teman sekalian, apa yang menarik di ibadah kita pagi ini adalah kita akan mendengar satu cerita tentang seorang tokoh yang sangat terkenal di Alkitab karena dia adalah Bapak orang percaya. Nah, sudah clue-nya ya. Pasti tahu siapa kan? Yes, betul. Abraham. Nah, mari kita menyanyikan lagu yang mengingatkan kita pada Bapak Abraham, yaitu lagunya judulnya Bapak Abraham. Kita boleh sambil bertepuk tangan ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak.
unwitnya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar lalu ya. Oke, nah Bapak Abraham itu yang juga menjadi tema firman kita pada pagi hari ini. Nah, apa yang juga kita bisa pelajari dari peristiwa Bapak Abraham ini, yaitu Tuhan menjanjikan berkat untuk Abraham dan juga keturunannya sampai dengan sekarang. Nah, mari kita pujikan berkat anak cucu. Bagi kita yang sudah tahu lagunya, yuk kita pujikan bersama-sama. Bagi kita yang baru belajar, jangan khawatir, kita bisa belajar ya pagi ini tentang lagu ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatinya anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yuk kita nyanyikan sekali lagi ya, biar lebih keras. Oke. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Teman-teman, kalau kalian percaya, saya percaya, maka tidak ada yang mustahil. Nah, itu sudah dibuktikan oleh Abraham. Nah, bagaimana ceritanya? Kita akan sebentar lagi bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menarik ini. Jadi, silakan ambil Alkitabnya. Mari kita dengarkan dengan baik-baik. Bagaimana kisah dari Bapak Abraham ini? Halo adik-adik remaja, apa kabarnya kalian hari ini? Meskipun kita bertemu secara online, tapi kita tetap semangat ya di dalam Tuhan, kita tetap sukacita dan mengucap syukur dalam segala hal, dan kita masih boleh beribadah pada hari ini. Yuk, sebelum kita masuk firman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami hari ini Tuhan, buat berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya Roh Kudus memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kalian bisa buka Alkitab kalian sekarang, dan kita akan baca dari Kejadian 11 ayat 27 sampai Kejadian 12 ayat 5. Kalian bisa baca di rumah ya, ayat ini, dan kita akan membahas lebih lanjut. Ayat ini menceritakan tentang Abraham, dulu namanya Abram, sebelum berubah menjadi Abraham. Dia awalnya tinggal di tanah kelahirannya, namanya Ur Kasdim, bersama dengan keluarganya, ayahnya, istrinya, saudara-saudaranya, dan mereka lama tinggal di Ur Kasdim. Lalu singkat cerita, mereka pindah ke Haran untuk waktu yang cukup lama juga. Dan saat menetap di Haran, Tuhan berfirman sesuatu kepada Abraham. Beginilah firman-Nya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan menyuruh Abraham pindah ke suatu negeri. Lalu Abraham, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, ia pergi menuju Kanaan bersama Sarah istrinya dan Lot keponakannya. Abram dia tidak ragu-ragu untuk merespon panggilan Tuhan. Dia langsung mengiyakan dan dia langsung melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk pergi ke suatu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, dari cerita singkat tersebut ya, kita mempelajari sesuatu mengenai Abram. Kita akan membahas mengenai Abram ini ya, teman-teman semua. Apa yang kita pelajari dari Abram? Mungkin kalian bisa menebak ya, apa kira-kira kalian bisa belajar dari Abram? Ya, nomor 1, Abram meninggalkan semua kepastian di masa lalu. Tuhan menyuruhnya pindah dari negeri Haran ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan yang kedua, ini yang paling penting, dia menghadapi ketidakpastian di masa depan. Dia nggak tahu apa yang disuruh Tuhan, tanah yang dijanjikan Tuhan itu seperti apa, dia belum tahu bentuknya. Dan yang ketiga, dia harus mencari dan mengikuti petunjuk dari kehendak Tuhan, karena memang semuanya masih blur. Nah, Mbak Keisha akan cerita sedikit mengenai sebuah ilustrasi sebelum kita akan membahas lebih lanjut. Jadi, ada seorang papa mengajak Asa, putrinya yang berusia 7 tahun, pergi ke sebuah museum. Asa ini nama anak ya, dia ingin mengunjungi sebuah museum, dan bapaknya pun mengambil libur, mengambil cuti, dan sengaja mengantar anaknya ke tempat yang sudah lama diinginkan oleh Asa. Dan mereka pergi berdua tanpa didampingi oleh ibunya. Ini adalah pengalaman pertama seorang anak pergi sama bapaknya. Nah, kemudian baru beberapa menit perjalanan dimulai, Asa mulai tanya kepada bapaknya, "Papa udah tahu alamat museum kan?" Asa bertanya sama bapaknya yang duduk di samping kemudi. Terus bapaknya menjawab, "Tahu, jangan khawatir nak." Ayahnya tersenyum. Kemudian Asa diam. Lalu Asa tanya lagi, "Papa tahu kan itu di mana?" Terus bapaknya menjawab, "Papa sudah tahu nak, kamu jangan khawatir ya." Kemudian Asa menimpali lagi, "Benar, nggak kesasar Pak. Yakin Papa tahu jalannya ke museum?" Kemudian bapaknya menjawab lagi dengan sabar, "Benar anakku, jangan khawatir." Kemudian Asa pun duduk dengan tenang, namun nggak langsung lama. Dia tanya lagi, "Pak, nanti kalau air minumku habis bagaimana ya Pak?" Kemudian bapak itu menjawab, "Tenang, nanti Papa beli air mineral." Dan belum selesai kalimat si bapak itu, Asa sudah bertanya kembali, "Terus kalau lapar bagaimana ya Pak?" Lalu papanya juga sambil tenang, sambil senyum, papanya bilang, "Tenang, nanti Papa ajak kamu makan di restoran, kamu gak perlu khawatir."
Terus Asa nanya lagi, dia bertanya dengan curiga, memangnya Bapak tahu restorannya di sekitar museum itu di mana? Emang Bapak pernah makan di restoran di sekitar museum? Kemudian bapaknya mengusap kepalanya Asa, dia menenangkan Asa dan dia bilang, tahu sayang. Dan Asa menjadi diam sejenak. Dia tanya lagi sama bapaknya, Bapak bawa uang kan? Kemudian bapaknya tertawa. Bapaknya bilang, Bapak bawa uang yang cukup sayang. Kemudian Asa mengambil botol minumnya dan menegak air. Tiba-tiba dia bertanya kembali, Pak, kalau Asa ingin ke kamar kecil bagaimana? Si bapaknya tertawa. Bapaknya bilang, ya nanti ayah antar dong. Nanti bapak antar dong sampai pintu toilet perempuan. Kemudian si bapaknya ini menjawab yang pertanyaan terakhir, dia sambil membelokkan mobilnya masuk ke sebuah gang karena jalanan di depannya itu macet, teman-teman. Nah, terus si Asa nanya lagi, loh, Papa kok ke jalanan yang jelek gini, ke jalan yang gang-gang gini, memangnya Papa tahu, Papa yakin ini jalannya? Terus si bapaknya menjawab, tenang Asa, Papa yakin. Asa percaya ya sama Papa. Papa akan membawa Asa ke museum. Kamu gak perlu khawatir. Nah, kira-kira dari ilustrasi tadi, seorang anak yang tanya terus ke papanya ajak dia ke museum. Tapi si Asa ini tanya terus sama Papa, nanti kalau aku lapar gimana? Papa tahu nggak jalannya? Papa tahu nggak tempat beli minum? Papa tahu nggak tempat beli makan? Dia penuh keraguan, dia tanya ke bapaknya. Tapi setiap si Asa ini tanya sama bapaknya, apa respon bapaknya? Bapaknya selalu tersenyum dan dia menjawab dengan tenang dan penuh keyakinan. Dia bilang, Papa tahu, Papa siapkan. Asa, kamu gak perlu khawatir ya sama Papa. Papa akan membawa kamu ke tempat yang kita tuju. Papa akan bawa kamu ke museum. Jadi Asa gak perlu khawatir. Nah, teman-teman, kita belajar sesuatu ya dari cerita ini ya. Sama ya seperti tentang cerita Abraham tadi. Ketika dia merespon panggilan Tuhan, berbeda dengan Asa. Kalau Abraham tadi benar-benar yakin. Ketika Tuhan menyuruh, dia langsung lakukan. Tapi beda dengan Asa, dia memiliki banyak keraguan kepada bapaknya dan bapaknya terus berusaha meyakinkan. Kita bisa pelajari sesuatu untuk merespon, untuk menjawab mengenai sebuah perintah ya. Oke. Ini kita belajar sikap Abraham merespon panggilan Tuhan, menjawab panggilan Tuhan, bagaimana sikapnya. Ini kuncinya teman-teman, taat. Abraham sangat taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan meskipun nggak kelihatan, Abraham mengikuti. Dan yang kedua, beriman atau percaya. Dia nggak ragu, dia yakin bahwa Tuhan tidak akan mungkin mencelakakan dia. Tuhan pasti akan menjamin masa depannya dia. Dan Abraham beriman kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Abraham bisa begitu? Kira-kira kalian tahu nggak? Kenapa? Iya, pertama, karena Abraham mengasihi Tuhan. Dan kedua, Abraham selalu memelihara hubungan dengan Tuhan. Berdoa, memahami firman Tuhan. Dia kenal siapa Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kalian berdoa dan membaca Alkitab setiap hari untuk mengenal Tuhan lebih dalam? Untuk mengasihi Tuhan lebih dalam? Nah, sekarang nih ya, kita kan sedang masuki musim corona ini, musim pandemi ini. Sudahkah kita menaati semua peraturan-peraturan yang berlaku? Nah, misalnya di rumah juga. Sudahkah kita menghormati orang tua, kita taat sama perintah orang tua, kita nurut sama apa yang disuruh orang tua? Nah, ini di sekolah misalnya, sudahkah kita patuh kepada guru minta kita untuk belajar dengan fokus, untuk mengerjakan PR? Sudahkah kita melakukannya? Ini ayat hafalan yang harus kalian hafalkan ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Nah, dari sini kita belajar sesuatu ya teman-teman, bahwa
Abram disebut sebagai bapa orang yang beriman. Dia taat dan beriman kepada Tuhan. Akhirnya apa? Apa yang didapat Abram? Dia diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, keturunannya diberkati, kemudian kehidupannya diberkati secara berlimpah. Dia diberkati oleh Tuhan dengan banyak hal karena dia taat dan dia percaya, dia beriman kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh dia melakukan hal yang gak enak sekalipun menurut Abram, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan, bahwa Bapa yang di surga tidak mungkin mencelakakan dia, tidak mungkin memberi dia hal yang buruk ya teman-teman. Dia percaya, dia melakukan. Nah, kita juga seperti itu ya teman-teman. Kita harus taat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi. Kalau kita sekarang disuruh cuci tangan, rajin cuci tangan, ya cuci tangan. Kita disuruh social distancing, pakai masker. Kemudian disuruh jangan ke tempat yang ramai dulu, misalnya ke mall, ke apa. Kita belajar untuk taat, menaati aturan. Selain kita taat kepada Tuhan ya, kita juga belajar menaati pemerintah ya, menaati aturan sesama. Kita juga belajar menaati orang tua, lebih lagi guru, orang-orang yang tidak mungkin mencelakakan kita, orang-orang yang berusaha untuk membimbing kita, mendidik kita untuk membawa kita lebih baik. Nah, sekian firman hari ini. Semoga kalian bisa dapat sesuatu, kalian bisa hidup lebih taat kepada Tuhan, rajin berdoa, membaca Alkitab, dan kalian juga bisa menerapkan hidup taat kepada sesama, kepada orang tua, kepada pemerintah, kepada guru, dan semuanya, supaya kalian semakin diberkati, supaya kalian memiliki hidup yang penuh damai sejahtera dan berlimpah kasih setia Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, mari kita akhiri dengan kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah kepadamu meskipun secara online. Dan saat ini kami ingin menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa buat teman-teman remaja, untuk kehidupan remaja, baik itu di sekolah, di keluarga, dalam pergaulan, dalam lingkungan. Tuhan yang berkati kehidupan kami dan teman-teman remaja, supaya kami senantiasa dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang buruk, pengaruh-pengaruh yang buruk. Kami boleh memiliki pergaulan yang baik, memiliki orang-orang yang mendukung kami, dan kami boleh menjadi remaja-remaja yang setia kepada Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Kami juga tak lupa berdoa buat negeri kami Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini juga sedang bergumul menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari yang paling atas, pemerintah pusat, maupun sampai yang paling bawah, dan juga masyarakatnya sendiri. Tuhan, biarlah kami semua boleh menaati segala peraturan yang telah diberikan kepada kami semua. Kami boleh menjaga kebersihan kami boleh menjaga diri kami sendiri dan menjaga orang lain, Tuhan, dengan melakukan apa yang terbaik yang kami bisa. Tuhan yang lindungi kami semua dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan yang menjauhkan kami dari sakit penyakit, dari segala hal-hal yang berbahaya. Biarlah kami boleh senantiasa sehat selalu, dan bangsa dan negara ini Tuhan lama-lama juga berkurang para penderita yang sedang terkena dampak COVID-19. Kami juga berdoa buat orang-orang yang terdampak secara ekonomi, yang sedang kesusahan di masa-masa pandemi ini. Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang pulihkan mereka. Kami berdoa buat keluarga kami Tuhan, biarlah keluarga kami senantiasa dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Kami boleh menjadi berkat di rumah kami, menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, anak-anak yang mengasihi keluarga kami, dan selalu menjadi terang Tuhan dalam keluarga kami. Begitu banyak hal yang ingin kami doakan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mengetahui segala pergumulan kami, Tuhan yang mengetahui segala isi hati kami, dan biarlah
kami senantiasa belajar untuk menaati Engkau Tuhan dan juga menjadi terang untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami akhiri dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan sudah kita dengar tentang Abraham ya, dan bagaimana iman Abraham membantu dia untuk percaya menuju ke tanah perjanjian. Nah, iman memang harus kita selalu kuatkan dalam diri kita. Sekarang mari kita berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli supaya menguatkan iman kita juga. Yuk, adik-adik, mari berdiri. Letakkan tangan kananmu di dada kiri. Mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, pengakuan iman akan menguatkan iman kita seperti Abraham. Dia juga punya iman. Dia punya iman bahwa dia selalu berjalan bersama dengan Tuhan kemanapun dia pergi. Nah, lagu ini juga akan kita pujikan supaya mengingatkan adik-adik sekalian dan saya supaya kita selalu bersama dengan Tuhan. Ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita jangan sekali lagi ya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya, firman sudah kita dengar, pujian kita sudah ucapkan bersama-sama. Mari kita akhiri ibadah kita dengan kita berdoa, dan akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita mengundurkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur untuk ibadah pagi ini Tuhan. Kami boleh mengenal lebih dalam tentang Abraham dan imannya. Kami mohon Tuhan, ajarlah kami memiliki iman seperti Abraham, sehingga kemanapun kami pergi, kami selalu berjalan dengan Tuhan. Termasuk di saat ini Tuhan, di mana kami sedang mengalami pandemi yang kami tidak tahu kapan akan berakhir.
Kami mau berjalan bersama Tuhan supaya kami tetap yakin bahwa bersama Tuhan kami akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami di masa muda kami supaya kami juga senantiasa ingat bahwa bersama dengan Tuhan kami akan selamat. Bersama dengan Tuhan kami akan dapat menjadi berkat. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati. Jangan lupa ya, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker supaya kita tetap sehat.